Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema ketidaklengkapan Gödel. Simak video saya berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai logisisme dan formalisme yang dilanjutkan dengan teorema ketidaklengkapan Gödel. Formalisme menyatakan bahwa matematika itu melibatkan lambang tanpa arti dan pernyataannya hanyalah rumus-rumus yang tanpa arti tersebut. Artinya misalkan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat. Nah, Gödel, seorang filsafat dari logisisme atau filsuf logisisme, membantah pernyataan tersebut. Awalnya, formalis ingin menciptakan sistem komputer yang dapat menyelidiki setiap kebenaran dari pernyataan yang ditemukan. Tetapi itu dibantah oleh Gödel bahwa tidak mungkin ada sistem yang bisa membuktikan semua hal, atau sistem itu tidak mungkin bersifat konsisten sekaligus lengkap secara bersamaan. Nah, ini ada dua pendapat dari logisisme, filsuf logisisme yang menguatkan Gödel. Nah, sebelum kita ke Gödel, kita berkenalan dengan aksioma Peano. Aksioma Peano adalah aksioma mengenai pembentukan bilangan asli. Di situ ada 5 aksioma Peano yang membentuk bilangan asli. Suksesor adalah pengikut. Artinya ketika misalkan ada bilangan asli X, maka suksesor dari X disimbolkan misalkan dengan X bintang, maka X bintang sama dengan X plus 1. Kemudian kita akan berkenalan dengan bilangan Gödel. Apa itu bilangan Gödel? Ya, pertama kita asumsikan ada S. Siapa itu S? S adalah bahasa formal yang cukup kuat untuk merepresentasikan aritmatika Peano. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam bilangan Gödel. Kemudian definisi dari bilangan Gödel. Ya, bisa disaksikan di layar. Di situ ada P1, P2 hingga Pn, di mana P1, P2 dan Pn itu adalah n bilangan prima pertama. Sebagaimana contoh yang bawah, Gn 0 sama dengan 0. Perlu diingat, 0 dalam bilangan Gödel itu 6. Sama dengan dalam bilangan Gödel itu 5. Jadi 0 sama dengan 0 itu 6, 5, 6. Sehingga M1, M2, M3-nya adalah 6, 5, 6. Itu adalah representasi dari bilangan Gödel. Kemudian ini adalah pembuktian menggunakan logika atau logika matematika yang dasar, mulai dari logika modus ponen, kemudian logika dengan menarik kesimpulan dengan modus tollens, kemudian simplifikasi dan konjungsi dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dengan mengenalkan lemma 1. Lemma 1, untuk setiap P di S, P terbukti di S jika dan hanya jika probabilitas dari Gödel numbering P terbukti di S. Ini tidak kita buktikan di sini, tapi kita simpan dulu untuk membukti teorema ketidaklengkapan Gödel. Kemudian teorema 1 dan akibatnya. Teorema 1, misalkan fx predikat aritmatika variabel numerik x di S, maka ada pernyataan Q sehingga Q biimplikasi f GNQ terbukti di S. Akibatnya ada pernyataan G di S sehingga G biimplikasi negasi PR GNG terbukti di S. Yang akan kita gunakan nanti adalah akibat. Ya, akibat teorema 1 ini akan kita gunakan nanti. Kemudian definisi dari konsisten dan lengkap. Sebuah sistem dikatakan konsisten jika tidak ada pernyataan yang benar sekaligus salah. Jadi P dan bukan P itu artinya tidak ada pernyataan yang benar sekaligus salah. Sedangkan sistem dikatakan lengkap, sistem S dikatakan lengkap jika setiap pernyataan di S itu dapat dibuktikan kebenarannya, entah si P atau si bukan P. Yang jelas harus dapat terbukti salah satu benar. Ketika tidak demikian dikatakan tidak lengkap. Kemudian teorema ketidaklengkapan Gödel yang pertama.
Jika S konsisten, maka S tidak lengkap. Buktinya akan kita pecah jadi dua. Yang pertama, jika S konsisten maka G tidak terbukti di S. Yang kedua, jika S konsisten maka negasi G tidak terbukti di S. Yang pertama, kita asumsikan G terbukti di S. Kenapa? Karena kita ingin menarik kontraposisi dari satu. Kontraposisinya, jika G terbukti di S, maka S tidak konsisten. Kemudian, ketika G berimplikasi negasi PRGNG terbukti di S, ini apa? Ini adalah akibat dari teorema 1 tadi. Maka diperoleh, ya, hasil ini adalah penyederhanaan dari bentuk yang atasnya, karena berimplikasi bisa disederhanakan dengan implikasi. Kemudian dengan modus ponen didapat negasi dari probabilitas GNG terbukti di S, karena asumsinya G terbukti di S. Nah, lebih lanjut, karena G diasumsikan terbukti di S, berdasarkan lemma 1, PRGNG terbukti di S. Lemma 1 mengatakan untuk setiap P di S, P terbukti di S jika dan hanya jika PRGNP terbukti di S, ya, analogi dengan itu. Nah, akibatnya PRGNG dan negasi dari PRGNG keduanya terbukti di S. Artinya apa? S tidak konsisten. Kemudian kita akan buktikan bagian kedua. Sama, kita akan gunakan dengan bukti kontraposisi. Jadi diasumsikan negasi G terbukti di S. Menggunakan akibat teorema 1, maka G berimplikasi negasi PRGNG terbukti di S. Maka diperoleh negasi PRGNG implikasi G terbukti di S. Penyederhanaan. Dengan modus Tholen didapat PRGNG terbukti di S, ya. Ini modus Tholen. Jadi modus Tholen itu premisnya P maka Q, premis 2-nya bukan Q, kesimpulannya bukan P. Berdasarkan lemma 1, G terbukti di S. Karena G dan bukan G keduanya terbukti di S, maka S tidak konsisten. Nah, berdasarkan 1 dan 2, maka teorema terbukti. Kesimpulan dari 1 dan 2 adalah jika S konsisten maka G tidak terbukti di S. Yang kedua, jika S konsisten maka bukan G tidak terbukti di S. Jadi G dan bukan G tidak terbukti di S. Ketika G dan bukan G tidak terbukti di S, maka S tidak lengkap, karena tidak dapat membuktikan kebenaran pernyataan yang ada di sistem tersebut. Ini adalah tidak lengkapan Gödel yang kedua. Gödel menyatakan jika S konsisten, maka kekonsistenan dari sistem S itu tidak terbukti di S. Asumsikan kekonsistenan terbukti di S. Berdasarkan 1 didapatkan bentuk, ya, berdasarkan 1 didapatkan bentuk konsisten dari S berimplikasi negasi PRGNG terbukti di S. 1 ini apa? 1 ini pembuktian kita pada klaim yang 1. Pembuktian teorema Gödel pertama di yang pertama tadi. Kemudian kita akan lanjutkan ketika di sisi lain berdasarkan asumsi dan modus ponen diperoleh negasi PRGNG terbukti di S. Nah, ketika G berimplikasi negasi PRGNG terbukti di S, maka negasi PRGNG implikasi S. Implikasi G terbukti di S. Ya, ini penyederhanaan. Menggunakan modus ponen, G terbukti di S. Dengan menarik kontraposisi dari 1, diperoleh S tidak konsisten. Nah, kesimpulan ini menyatakan bahwa ternyata sistem dari S ini tidak konsisten. Kontradiksi dengan premisnya. Premisnya tadi S konsisten, ternyata kesimpulannya S tidak konsisten. Jadi salah benar maka benar. Ini ditarik kontraposisinya. Kontraposisi dari pernyataan ini adalah konsistensi dari S terbukti di S, maka S tidak konsisten. Kontraposisinya S konsisten, maka konsistensi dari S tidak terbukti di S. Jadi teorema Gödel yang kedua terbukti. Nah, ini ilustrasi ketidaklengkapan Gödel. Yang pertama, misalkan kita membentuk himpunan A yang memuat semua himpunan, tetapi
A sendiri tidak termuat di A. Mengapa? Ketika kita membuat himpunan baru, misalkan A yang memuat semua himpunan, artinya kan A tidak masuk di himpunan tersebut. Maka definisi bahwa A itu himpunan yang memuat semua himpunan itu salah atau kontradiksi. Jadi kita akan membuat himpunan baru, misalkan B yang memuat A. Nah, ternyata B ini juga tidak memuat B. Nah, begitu seterusnya. Kesimpulannya, tidak ada himpunan apapun yang memuat semua himpunan. Ini saya mengutip dari website bahwa Gödel membuktikan bahwa pikiran manusia tidak sama dengan suatu alat mekanis, bahwa manusia tidak dapat membuktikan dirinya sendiri. Logika, dasar dari pemikiran manusia, hanyalah sebuah asumsi. Logika tidak dapat membuktikan dirinya sendiri. Nah, apa implikasi dari pernyataan Gödel? Gödel dengan teorema ketidaklengkapan ini bukan berarti menghancurkan formalisme, bukan berarti menghancurkan sistem-sistem dalam matematika. Justru Gödel ini hanya menyatakan bahwa tidak mungkin ada sistem yang benar-benar mandiri. Artinya bisa membuktikan dirinya sendiri dengan sistem itu sendiri. Gödel membantah. Gödel menyatakan mungkin saja kekonsistenan dari sistem S itu dapat terbukti, tetapi menggunakan sistem yang lain. Jadi tidak mungkin membentuk sebuah sistem yang benar-benar perfect atau sempurna. Jadi usaha yang diharapkan kaum formalis untuk membentuk sistem komputer yang bisa membuktikan setiap kebenaran dari pernyataan itu hanyalah angan-angan saja. Itu menurut Kurt Friedrich Gödel, seorang matematikawan dari Austria. Nah, mungkin itu yang dapat kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.